Kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali. Kelompok kriminal separatis bersenjata kembali menyerang pasukan TNI di distrik Sugapa, Kabupaten Bintan. Pasukan TNI memukul mundur kelompok kriminal separatis bersenjata atau KKSB yang selama ini beraksi di Pasukan kawasan TNI berhasil membebaskan sejumlah kampung di distrik Tembagapura pasca dikuasai distrik tersebut. Ditembak kelompok kriminal separatis bersenjata, usaha mengamankan warga dari kejaran kelompok separatis. Sebagai negara yang besar, khususnya yang mempunyai ratusan suku dan bangsa, tidak heran apabila Indonesia menjadi salah satu negara yang gampang terpecah belah. Banyak faktor yang menyebabkan Indonesia gampang terpecah belah, mulai dari rasisme, atau perbedaan agama, atau ada pihak yang ingin menjadikan negara Indonesia dengan ideologi yang berpihak pada satu ras atau agama, hingga separatisme. Indonesia telah menghadapi begitu banyak organisasi separatis yang ingin memisahkan diri dari NKRI. Ya, seperti OPM atau GAM. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang adalah bagaimana organisasi tersebut bisa terbentuk? Dan yang kedua adalah hal apa yang memotivasi organisasi separatis seperti itu bisa eksis di Indonesia pada masanya. Mari kita mulai dengan GAM. GAM atau Gerakan Aceh Merdeka merupakan sebuah organisasi separatis yang berdiri pada tanggal 4 Desember 1976. Organisasi ini berdiri karena rasa kesal atau geram atas tereksploitasinya kekayaan alam Aceh yang dilakukan oleh perusahaan gas dan minyak dari Amerika Serikat yang bekerja sama dengan pemerintah pusat. Kemudian, ada organisasi Papua Merdeka yang biasa kita sebut dengan OPM yang berdiri pada tahun 1965. Organisasi ini juga memiliki dasar yang hampir sama dengan GAM, yaitu merasa Papua itu dieksploitasi akibat arus-arus migrasi dari pulau-pulau tetangga. Lalu, juga memiliki hubungan budaya yang erat dengan negara sisi lain dari Papua, yaitu Papua New Guinea, dan menolak bergabungnya Papua Barat ke Indonesia. Dari kedua contoh di atas, dapat ditemukan persamaan alasan mengapa organisasi separatis ini dapat berdiri, yaitu merasa tidak puas kepada pemerintah yang dianggap telah mengeksploitasi sumber daya alam tanah mereka. Namun, juga terdapat begitu banyak alasan yang menjadi dasar dari terbentuknya organisasi separatis. Nah, contohnya adalah tindakan rasisme. Tindakan rasisme yang dilakukan terhadap suatu suku yang menimbulkan bibit dari perpecahan. Dan bila bibit itu tumbuh, maka tidak menutup kemungkinan akan berdirinya organisasi separatis. Maka dari itu, hal apa sih yang bisa kita lakukan sebagai pelajar? Jawabannya gampang. Stop perilaku rasisme, stop menghina suatu suku atau agama, dan belajarlah untuk saling menyayangi satu sama lain tanpa memandang perbedaan. Jangan anggap hal ini sebagai sebatas teori yang harus dipahami ya. Kita semua wajib menerapkan hal ini. Perhatikan setiap tindakan kita terhadap orang yang mungkin dalam tanda kutip terlihat berbeda di mata kita. Karena mungkin gerak-gerik kita pun dapat menyinggung perasaan seseorang tanpa kita sadari. Buang jauh-jauh persepsi buruk di otak kita tentang ras lain. Karena di Indonesia, meskipun berbeda ras, setiap orang memiliki hak yang sama untuk disayangi. Say No. To separatism. because we are One.